warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, supaya anak-anak ibu semangat, ibu ada SPV untuk membuka pelajaran. Ada yang ingin mencobakan? Kita cobakan sama-sama ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah adik-adik kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu ada SDking. SDkingnya itu tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Anak-anak ibu tahu? Tahu. Oke, kita cobakan bersama-sama ya. Anak-anak ibu berdiri semuanya dulu ya. Coba sama-sama ya. Semuanya mencobakan. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Bulan melingkar di pahat pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri. Bunga-bunga dari bawah, panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri. Bunga-bunga dari empat, kuat kami rajin. Dari kanan, tiga dari kiri. Bunga-bunga menjadi enam, kuat kami rajin. Dari kanan, empat dari kiri. Bunga-bunga menjadi delapan, kuat dari enam rajin. Dari kanan, lima dari kiri. Bunga-bunga menjadi 10, siap berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Anak-anak ibu boleh duduk kembali. Satu, dua, tiga, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammad
panggil namanya silahkan jawab keterangannya hadir atau alfa atau ada yang sakit. Oke? Fadia, Vicky Ramadan, Hadir. Habib Tri Dermawan, Hadir. Harumi, Hadir. Yofi Latifah, Hadir. Isra Karmila, Hadir. Jumaira Gladys. Hadir. Hadir nak? Hadir, oke. Kenzi Yafik Hamzah, Hadir. Kaira Octavia Fitri, Hadir. oke. Kanza Akila Zahra, Hadir. Muhammad Arif, Hadir. Muhammad Fatan Antoni, Hadir. Muhammad Abdul Aziz, Hadir. Zaki Tarmimi, Hadir. Naila Azhari Indra. Coba perhatikan kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu kelas 5 semua pada semangat belajar, ya nak? Ya. Oke, anak-anak ibu semua. Sekarang ibu tanya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Semuanya senang? Senang. Ada yang mengantuk tidak? Ada. Kenapa mengantuk nak? Jam berapa nak ibu tidur semalam? 12. Jam 12. Kenapa jam 12 nak? Buat PR. Buat PR. Anak ibu berarti rajin belajar ya. Terlalu rajin belajar. Ya. Untuk kedepannya anak-anak ibu boleh untuk rajin belajar, tetapi kita harus ingat waktu. Tidak boleh terlalu larut malam. Kalau anak ibu tidurnya terlalu larut, nanti bangunnya bisa kesiangan. Sampai di sekolah anak ibu akan mengantuk. Paham semua nak? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, anak-anak ibu semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan yang telah gugur, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Sekarang ibu sudah menyiapkan lagunya, itu Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Ibu minta salah seorang anak ibu untuk memimpin lagu Garuda Pancasila ke depan. Ada yang mau nak? Oke, silakan Naila, pimpin ke depan ya. Oke, anak-anak ibu yang lain diharapkan untuk berdiri kembali. Tidak boleh berbicara. Bagus Naila, apa lagi nak? Tidak boleh berbicara berjalan. Apa lagi nak? Tidak boleh membuli teman. Bagus ya. Kesepakatan kelas kita di awal dulu, selama pembelajaran dari awal sampai akhir anak-anak ibu tidak ada yang ngobrol, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh membuli teman. Kita sepakati dulu, nanti tidak ada yang mengganggu temannya selama pembelajaran berlangsung. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, bagus ya. Sekarang ibu tanya, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Ada. Tentang apa nak pembelajaran kita? Tentang Sebelumnya tentang apa nak? Gotong royong. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa manfaat dari gotong royong?
November 2025. Nah, sekarang kita akan belajar tentang norma. Tentang apa, Nak? Norma. Tentang norma. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti setelah pembelajaran, anak-anak ibu dapat mengenal dan memahami macam-macam norma. Kemudian, tujuan yang kedua, anak-anak ibu dapat memahami fungsi dari norma itu sendiri. Dan yang ketiga, kita dapat berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti setelah kita belajar, anak ibu harus mengetahui 3 yang telah ibu sebutkan tadi. Paham sampai di situ, Nak? Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sekarang ibu ada gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan. Itu gambar apa, Nak? Lalu lintas. Seringkah anak-anak ibu melihat gambar itu? Sering. Di mana kita lihat, Nak? Di jalan raya. Di jalan raya. Bagus. Di perkotaan biasanya selalu ada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ibu tanya lagi, apa fungsi dari rambu-rambu lalu lintas? Untuk mengatur kendaraan. Mengatur kendaraan. Bagus. Apa lagi? Tidak menyebabkan kecelakaan. Oh, menghindari kecelakaan. Tidak menyebabkan kecelakaan. Bagus. Jawaban anak-anak ibu semua benar. Rambu-rambu lalu lintas ini berfungsi untuk mengatur kendaraan agar tertib. Kemudian di sana ada 3 lampu. Ada lampu merah, ada kuning, ada hijau. Anak-anak ibu tahu fungsi masing-masing lampu? Tahu. Kalau merah apa fungsinya? Berhenti. Kemudian kalau kuning itu tandanya apa? Hati-hati. Berhati. Kalau hijau boleh berjalan. Bagus. Sekarang ibu tanya lagi, jika tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Kecelakaan. Bisa terjadi kecelakaan. Kemudian kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak akan tertib karena tidak ada aturan. Seberapa pentingnya aturan dalam kehidupan? Terkait dengan materi kita hari ini tentang apa, Nak? Macam-macam norma. Jika tidak ada norma, bagaimana kehidupan? Kacau. Bagus. Anak-anak ibu semua, sebelum kita lanjut ke macam-macam norma, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu norma. Sebelum ibu jelaskan, ada yang tahu tidak apa itu norma? Tidak boleh malu-malu, semuanya boleh berpendapat. Coba, Nak, apa itu norma? Aturan dalam kehidupan sehari-hari yang mengikat komunitas, kelompok, atau warga. Bagus jawabannya ya. Norma itu adalah aturan. Masih ada jawaban yang lain, Nak? Sudah? Oke, bagus ya. Yang harus kita ingat dalam norma itu, kata kuncinya adalah aturan. Aturan apa? Aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang mengatur kehidupan itu agar menjadi tertib. Jika tidak ada norma, kehidupan akan kacau. Kemudian anak-anak ibu, norma itu, Nak, ada berapa? 4 norma apa saja? Ada 4 jenis norma. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis norma, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa fungsi dari norma. Ada yang tahu, Nak, apa fungsi norma? Memberikan batasan dalam kehidupan. Memberikan batasan dan kehidupan. Bagus, Nak. Apa lagi? Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman. Oke, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu memberikan batasan berupa perintah dan larangan. Dalam sebuah norma itu ada 2, ada larangan, ada perintah. Misalkan anak-anak ibu dalam norma agama, contohnya agama kita apa, Nak? Islam. Kita mayoritas agamanya Islam. Dalam agama Islam itu tentu ada larangan dan ada perintah. Nah, itu adalah fungsi norma. Salah satunya adalah memberikan batasan. Dengan adanya norma kita tahu mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, mana yang perintah dan mana larangan. Oke, bagus. Yang kedua
kedua nak, fungsi norma adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Contohnya dalam kehidupan, gambar rambu-rambu lalu lintas tadi. Coba Nana Ibu bayangkan, jika tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tertibkah jalan? Tidak. Bisa jadi akan sering terjadi kecelakaan karena tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Ketika mobil dari sana banyak, dari sini juga banyak, tidak ada lampu merah, maka dia akan bertabrakan. Paham sampai di situ nak? Itu fungsi norma yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya anak-anak ibu di lingkungan masyarakatnya pasti ada norma kan? Aturan di berbagai tempat itu berbeda-beda, terutama dalam norma kesepakatan. Misalkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentu mempunyai norma yang berbeda. Norma yang berbeda contohnya di daerah kita Minangkabau, nah biasanya kita akrab dengan kato dan ampe. Pernah mendengar kato dan ampe? Nah, dengan adanya norma kato dan ampe itu kita tahu ada petunjuk untuk kita berbicara itu ada 4 cara. Ado kato mandaki, ado kato manurut, ado kato mandek, dan mandaka. Itu adalah salah satu fungsi norma. Dengan adanya norma, kita akan dapat berperilaku sesuai dengan petunjuk. Kemudian fungsi norma selanjutnya mencegah terjadinya perselisihan. Sekarang ibu tanya dulu, ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Coba nak, apa nak? Mencegah terjadinya pertengkaran. Ya, contohnya di sekolah apa? Mencegah teman berantem. Nah, bagus nak, bagus. Contoh dari mencegah terjadinya perselisihan, misalkan kita di kelas 5 ini ya nak, kalau ada norma, anak-anak ibu di kelas misalnya tidak boleh membuli teman, tidak boleh kita berbicara kotor di dalam kelas. Nah, dengan adanya norma di dalam kelas 5 ini akan terhindar dari perselisihan. Jika tidak ada norma, mungkin anak ibu tiap hari mungkin bertukar kotor misalnya atau membuli temannya sehingga setiap hari itu akan terjadi perselisihan. Itu maksudnya fungsi norma yang keempat. Dengan adanya norma akan terhindar dari perselisihan. Anak-anak ibu paham dulu fungsi dari norma? Kemudian nak, kita lanjut ke jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma. Ada berapa jenis norma nak? 4. Yang pertama norma apa? Terus yang kedua? Agama. Yang ketiga apa? Hukum. Yang keempat? Kesopanan. Oke, norma dalam kehidupan. Oke. Norma dalam kehidupan itu ada 4. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Oke. Yang kedua ada norma apa nak? Norma agama, bagus. Norma agama. Yang ketiga norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Yang terakhir norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu nak aturan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Hati nurani seseorang. Nah, dengan adanya norma kesusilaan ini, kita dapat berperilaku baik. Ada dorongan dari hati kita ini untuk berperilaku baik. Sampai di sini anak ibu paham? Nah, sebelum ibu jelaskan dulu, ada yang bisa memberikan contoh norma kesusilaan? Apa contohnya nak? Bersikap jujur, bagus. Bersikap jujur dalam kehidupan nak, kita harus bersikap jujur. Dimanapun kita berada, kapanpun itu kita harus bersikap jujur. Karena dengan jujur itu kita akan mudah berbaur dengan orang-orang. Kalau kita misalkan pembohong, mau orang bertanya
menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu ada dorongan dari hati kita tidak? Itu adalah contoh norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang pantas sesuai kebiasaan masyarakat. Anak-anak ibu, misalkan yang perempuan di tempat tinggal kita, apalagi kita daerah Minangkabau ya nak, berarti kita harus berpakaian sesuai dengan semestinya. Kalau perempuan harus menutup aurat, ada dorongan dari dalam hati kita ini untuk berpakaian itu sewajarnya. Paham sampai situ nak? Oke, sudah paham norma kesusilaan? Sudah. Oke, sekarang ada norma kesopanan. Norma apa nak? Norma kesopanan. Oke, kalau tadi norma kesusilaan itu bersumber dari apa nak? Mati. Kalau norma kesopanan ini nak sumbernya dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Norma yang bersumber dari masyarakat tentang hal yang sopan dan tidak sopan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan nak? Contoh norma kesopanan? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, bagus Naila. Apalagi nak? Berpakaian sopan. Berpakaian sopan. Pokoknya kalau norma kesopanan ini anak-anak ibu harus ingat, kita harus berperilaku sopan, berkaitan dengan sopan dan tidak sopannya seseorang. Kemudian tidak berbicara kasar kepada orang lain. Itu termasuk norma kesopanan? Iya. Contohnya di sekolah nak, kita kelas 5, lewat kakak kelas kita kelas 6. Apa yang harus kita lakukan nak? Menyapa. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Kemudian tidak boleh meludah di sembarang tempat. Bolehkah kita meludah di sembarang tempat? Tidak. Itu berkaitan dengan kesopanan. Apalagi kita di sini di Minang ini sangat kental dengan kesopanan. Kemudian ada norma agama. Ya, tadi kalau norma kesopanan bersumber dari masyarakat tentang sopan dan tidak sopannya seseorang. Sekarang norma agama. Norma agama itu bersumber dari ajaran agama, berkaitan dengan Tuhan. Berkaitan dengan Tuhan. Apapun aturan yang berkaitan dengan Tuhan itu adalah norma agama. Norma agama. Misalkan kita semua agama kita kan Islam. Nah, apa norma yang harus kita lakukan di agama kita? Sholat 5 waktu. Apalagi nak? Mengaji. Apalagi? Berpuasa. Bagus. Zakat itu juga termasuk norma agama. Kemudian di samping kita sebagai umat Islam, kita juga harus menghormati agama lain. Contohnya anak ibu, ada temannya yang berbeda agama. Ketika dia sholat, kita juga tidak boleh mencemehkannya. Kita harus menghormati perbedaan agama. Kemudian contoh dari norma agama itu tidak mencuri. Tidak mencuri. Dalam agama Islam bolehkah kita mencuri? Tidak. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mencuri. Itu adalah contoh dari norma agama. Kemudian anak ibu yang selanjutnya ada norma apa? Norma hukum. Dari katanya saja hukum. Apa yang terbayang oleh anak ibu kalau mendengar kata-kata hukum? Bagaimana hukum itu? Apa sifat hukum itu? Sifat itu tegas, bagus. Hukum itu sifatnya tegas. Nah, pertama kita kaji dulu sumber dari norma hukum. Norma hukum itu aturan yang bersumber dari negara. Jika kita melanggar, itu norma hukum itu sifatnya memaksa. Kemudian norma hukum itu sifatnya tegas. Betul yang dikatakan teman kita tadi. Kalau norma hukum itu sifatnya tegas. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contoh norma hukum? Mematuhi peraturan lalu lintas. Sekarang ibu tanya, kalau kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, apa hukuman yang kita dapat? Sanksi. Apa sanksinya nak? Denda. Bisa denda.
Jadi didenda ya, didenda. Kemudian membayar pajak itu termasuk norma hukum? Ya. Ya, membayar pajak juga norma hukum karena itu asalnya dari negara. Kemudian memakai helm saat berkendara itu juga contoh dari norma hukum. Anak ibu misalkan pergi ke Payakumbuh tidak memakai helm, ternyata orang razia, kita bisa jadi ditilang. Itu adalah contoh dari norma hukum. Nah, kemudian nak, tadi kita sudah membahas ada norma itu ada 4 ya. Sekarang kesimpulannya, ada yang bisa menjelaskan apa kesimpulan dari norma itu? Coba nak, apa itu norma? Elemen penting yang menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, elemen penting dalam menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat. Nah, supaya anak-anak ibu semakin paham, sekarang ibu ada sebuah video pembelajaran. Nanti ibu tayangkan videonya di depan. Anak-anak ibu boleh mencatat apa saja bagian-bagian penting dari video yang ibu tayangkan. Semuanya paham? Paham. Oke, silahkan simak videonya ya. Get ready for holidays. Rayakan akhir tahun bersama Sikaplas Unit 14. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas Videonya jelas? Jelas. Simak dulu ya. apa yang norma. Sebelum membahas Negara siap. Siap? Ya, setiap harus siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kata kaca, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku dapat. Lah, bolanya kemana? Aku masih paling cepat. Fixku. Ya, kata gimana sih katanya bisa main bola. Kadang cil, kaki mendak. Tidak akan kubiarkan kau. Muncul. Soal sudah sih. Nanti kan, jelas, school. Ayo kita ngobrol soal sekolah lagi. Soal besar sekolah. Iya bang Kau. Kemarin habis minum es tadi galau. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman jangan lupa. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Kau tunggu nih, kan cuma sliding aja sih. Wah, parah kau sih. Biar aku aja yang nendang penaltinya. Mental, boleh mental. Ayo, serius, jangan sampai gol. Ya, mental. Aman ini mah. Gol! Yes, gol! kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Iya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mengkondisikan dan perilaku manusia dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbeda. Siapa di sini yang tahu apa saja aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Benarkah? Pertama, norma. Yang kedua, norma. Yang ketiga,
Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang dapat merevisikan kamu atau suara baku mengakui pada setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh bentuk norma kesusilaan. Yang lainnya beli. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan satu. Ibu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek bayarnya. Salah, Pak. Saya ngambil dua. Tadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Gada crunchy potato toaster. Isinya lebih banyak, lebih puas. Oke, ada istilah saya. dengan 5 antibiotics dan daya sosial. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ini kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu.
melanggar norma. Ada yang masih ingat apa cerita yang paling pertama dalam video tadi? Bermain bola ya nak. Kemudian dia mendapat kartu kuning. Kenapa dia mendapat kartu kuning? Melanggar aturan. Kemudian di dalam video tadi ada dijelaskan apa aja lagi nak? Tentang norma, ada pengertian norma. Kemudian juga sudah dijelaskan jenis-jenis norma. Berapa jenis norma nak? Ada yang pertama norma kesusilaan. Di video tadi nak, apa contoh norma kesusulaannya? Ada yang masih ingat? Jujur ya. Dia berbelanja di kantin. Dia harus jujur. Kemudian norma yang kedua apa tadi? Kesopanan. Dalam video tadi ada anak ibu lihat dia berpanutan sebelum ke sekolah. Dan itu adalah contoh dari norma kesopanan. Yang ketiga lagi norma apa dalam video nak? Agama. Apa contoh dalam video tadi? Ada yang masih ingat? Azan. Mengumandangkan azan. Bagus sama ibu ya. Silakan kasih tepuk tangan dulu. Kemudian yang keempat ada norma apa lagi? Norma hukum. Norma hukum itu banyak ya dalam video tadi contohnya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya nak? Contoh norma hukum dalam video tadi? Coba nak, apa contohnya? Ya, tidak boleh lupa memakai helm ketika berkendara. Kemudian apa lagi nak? Waktu kecil kita tidak boleh berkendara. Misalkan kita masih kelas 3 SD, bolehkah kita membawa motor di jalan raya? Tidak. Belum boleh, karena kita belum mempunyai surat izin mengemudi. Sampai di situ anak ibu sudah paham? Sudah. Nah, sekarang ibu minta salah seorang anak ibu menyimpulkan isi dari video tadi. Ibu minta kepada Ilfi simpulkan apa kesimpulan yang Ilfi dapatkan dari video. Tidak boleh berboncengan bertiga, apalagi menggunakan helm ketika berkendara, apalagi kalau di norma kesopanan apa tadi nak? Berpamitan ketika keluar rumah. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Sepertinya anak-anak ibu sudah mulai lesu. Kita tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Tepuk fokus, ada yang tahu? Oke, kita cobakan sama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan materinya. Kemudian kita juga sudah melihat video yang ibu tayangkan. Sampai di sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang kurang paham? Coba anak ibu, apa yang ingin ditanyakan? Apa perbedaan norma kesopanan dan norma kesusilaan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan anak ibu, apa perbedaan dari norma kesopanan dan kesusilaan? Kesopanan dan kesusilaan itu kalau kita lihat sekilas itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Kalau norma kesopanan itu nak, aturan yang berasal dari masyarakat yang mengatur sopan dan tidak sopannya seseorang. Norma kesopanan itu kalau kita melanggar itu bisa jadi kita dibenci orang lain, dikucilkan orang lain, itu sanksi dari norma kesopanan. Contohnya anak-anak ibu ketika di sekolah kita harus berperilaku sopan kepada semua guru. Itu contoh dari norma kesopanan. Intinya norma kesopanan itu berkaitan dengan sopan dan tidak
tidak sopannya seseorang. Paham sampai di situ dulu nak? Oke. Sedangkan norma kesusilaan itu norma yang bersumber dari hati seseorang. Kalau norma kesusilaan ini nak, ada dorongan dari diri kita ini, dari hati kita ini untuk berperilaku baik. Contohnya bersikap jujur. Dalam video tadi ada seorang anak yang pergi jajan ke kantin. Ketika kita jajan di kantin itu nak, berapa kita ambil segitu kita bayar. Jangan kita coba-coba kita ambil 2 kita bayar 1, jujurkah kita? Tidak jujur. Itu contoh dari norma kesusilaan. Ingat saja kalau norma hukum berkaitan dengan sopan dan tidak sopan. Sedangkan norma kesusilaan itu nak berkaitan dengan sikap baik yang ditumbuhkan dari hati nurani. Sampai di situ anak ibu sudah paham? Sudah. Nah, sekarang anak-anak ibu kan sudah ikut lagi berkelompok. Nah, ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nak, anak-anak ibu ada 3 tugas yang akan ibu berikan. Yang pertama itu coba perhatikan dulu di depannya. Contoh. Oke, di LKPD ini ada 3 jenis tugas. Yang pertama itu macam-macam norma di dalam kehidupan. Ada terlihat sampai ke belakang nak? Ada. Oke, di sana ada pernyataan, kemudian di sebelah kanannya ada jenis norma. Jadi tugas anak-anak ibu nanti kita pasangkan. Yang pernyataan pertama itu norma apa? Yang kedua norma apa? Paham sampai situ nak? Paham. Kemudian untuk tugas yang kedua itu ada benar salah. Ada pernyataan, nanti kalau benar anak ibu kasih centang, kalau salah dikasih silang. Oke, paham sampai situ nak? Paham. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada penerapan norma. Langkahnya nanti anak-anak ibu gunting dulu di bagian yang garis putus-putus itu. Kemudian setelah itu anak-anak ibu pilih di sini mana yang cocok. Misalkan norma kesopanan, apa saja yang termasuk norma kesopanan, lalu anak-anak ibu tempel ke dalam norma. Sampai di situ anak-anak ibu sudah paham nak? Sudah. Oke, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya. Sebentar ya. Yang sudah mendapatkan LKPD-nya boleh dikerjakan sesuai perintah ibu tadi ya. Sudah paham semuanya? Oke. Nah, sebelum anak-anak ibu mengerjakan, perhatikan dulu. Selama pengerjaan LKPD ini, anak-anak ibu bekerjanya berkelompok. Semuanya harus berkontribusi. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanya langsung ke ibu. Oke, silahkan dikerjakan. Garis ya, menjodohkan mana yang betul. Oke. Yang kedua nanti ini kan ada pernyataan. Jadi kalau benar dikasih checklist.
hampir sama karena pernyataannya. Nah, semuanya itu harus fokus mengerjakan. Berhati-hati. Baca soalnya baik-baik ya. Itu kan kita butuh bagian yang harus putus. Nanti kita ulang. Oke? Nah, bagi tugasnya yang tugas satu dulu sudah. Supaya kita selesai ya. Misal itu menunjukkan tugas satu.
Sudah lihat saja ya, Fatia dulu. Norma kesopanan. Apa saja yang termasuk norma kesopanan? Sudah, Nak? Oke. Norma kesusilaan. Lanjutkan, Nak. Tidak berbohong atau mengaku. Terus, lanjut. Tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Lanjut, Nak. Menggunakan laki saat di tempat umum. Sudah? Oke, norma yang ketiga, norma hukum. Coba Kenzi, norma hukum apa saja Kenzi? Membayar pajak sesuai aturan. Melaksanakan usaha masyarakat kebangsaan. Tidak melakukan tindakan kriminal pencurian. Sudah? Oke, norma agama. Beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Oke, bagus. Apa lagi? Berpuasa atau melaksanakan ibadah tertentu sesuai agama. Menghindari perbuatan dosa seperti berbohong. Sudah? Sudah, Nak? Oke, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, anak-anak ibu dari kelompok lain jawabannya sudah sama? Sudah. Oke, perwakilan saja ya kelompok 4. Yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi sudah benar. Sudah benar anak-anak ibu yang lain. Silahkan dipahami lagi di rumah ya. Paham sampai di situ, Nak? Oke, sekarang supaya anak-anak ibu tidak bosan kita ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking buka tutup? Semuanya berdiri dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Tepuk tangan untuk kita. Sekarang tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah menonton video, kemudian juga sudah membahas LKPD. Sekarang ibu tanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu minta salah seorang anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Oke, lanjut, Nak. Apa kesimpulannya? Norma harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan menjadi aman, tentram, dan harmonis. Nah, bagus, kasih tepuk tangan dulu. Norma, kita sudah membahas pengertian norma. Kemudian jadi norma ada apa? Ada norma apa saja? Kesopanan, kesusilaan, agama, dan norma hukum. Masing-masing dari jenis norma itu ada contohnya. Sudah kita bahas
sudah dapat soal evaluasinya? Sudah? Oke. Silakan dikerjakan masing-masing. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan per kelompok dulu, nanti kita kumpulkan ke depan ya. Di depan sudah ada terlihat ada soal. Kita bahas sama-sama ya. Oke. Oke. Norma yang mengatur tata krama adat istiadat dan kebiasaan disebut Kosana. Oke, lanjut soal kedua. Seseorang yang melanggar norma hukum akan mendapatkan hukuman denda. Oke, bagus. Yang ketiga, jika tidak ada norma maka kehidupan masyarakat akan menjadi bagus. Selanjutnya, norma yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma agama. Bagus. Selanjutnya, tidak mencontek saat ulangan adalah contoh norma kesusilaan. Kesusilaan, bagus. Selanjutnya, nomor 6. Berdoa sebelum tidur, contoh norma bagus. Kemudian nomor 7, menghormati orang tua. Norma agama. Salah. Norma sopan. Salah ini ya. Nomor 8, tertib lalu lintas diatur dalam norma apa? Oke. Selanjutnya, mengucapkan salam ketika bertemu, kesopanan. Oke, bagus. Terakhir, tujuan norma dalam kehidupan menjaga. Oke. Setelah kita bahas tadi, jawabannya sudah sama? Sudah. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, setelah kita mempelajari tentang norma tadi, kita sudah membahas jenis norma tadi. Semuanya sudah paham? Sudah. Nah, supaya Nah Ibu tambah paham, nanti Ibu akan mengirimkan pekerjaan rumah di grup WA. Semuanya paham sampai di sini, Nah? Oke. Supaya pembelajaran kita hari ini dapat kita gunakan dalam sehari-hari, kemudian mudah untuk kita ingat, ada tadi lagu norma. Masih ingat anak Ibu? Masih. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa
sudah aktif tadi dalam pembelajaran, nanti akan ibu kasih reward. Minta ke ibu ya, oke? Oke. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.